Diperkirakan zaman di mana kerajaan Medang dan dinasti Shailendra, Sriwijaya, saling berperang dan berebut pengaruh di Nusantara. Shailendra yang beragama Buddha sementara Medang beragama Hindu. Teori ada Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya itu sudah usang. Hipotesa kadaluarsa sarjana Belanda. Bagaimana sebenarnya asal mula Shailendra sebagai satu-satunya dinasti penguasa Jawa pada masa klasik? Apakah kaitan keluarga ini dengan Sriwijaya? Para ahli Indonesia masa silam hingga sekarang, mulai dari Purbacaraka, Bukhari, hingga Bambang Budi Utomo, menjelaskannya dalam kisah mengenai Sriwijaya di majalah National Geographic Indonesia edisi Desember tahun 2013. Sayangnya, salah satu bukti bahwa dinasti penguasa Jawa hanya ada satu, sekarang sudah raib. Nyatanya, baik Medang maupun Sriwijaya itu satu dinasti, yaitu dinasti Shailendra. Tidak ada dua dinasti, yang ada satu dinasti, yaitu Shailendra. Cuma mereka terpisah. Satu bagian tetap menetap di Jawa. Satu bagian lari ke Sumatera dan berkuasa di sana. Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya dengan jelas mengaku sebagai keturunan dari Jawa. Dia menuliskannya di Prasasti Nalada, ditemukan di Bihar, India. Kutipannya sebagai berikut. Kami diminta oleh Maharaja Balaputra Dewa yang termasyhur, Raja Suwarnadwipa melalui seorang kurir untuk membangun sebuah wihara di Nalada yang untuk dipersembahkan bagi Sang Buddha, tempat tinggal semua kebajikan utama seperti Prajnaparamita, untuk pemujaan, persembahan, pengetahuan, tempat berlindung, sedekah, tempat tidur, kebutuhan orang sakit seperti obat-obatan. Dari pertemuan para bihu yang mulia dari 4 penjuru, para bodhisattva yang berpengalaman dalam tantra, dan 8 tokoh-tokoh suci yang agung untuk menulis Dharma Ratna Buddhis dan untuk perbaikan wihara, ketika rusak. Ada seorang Raja Yawabumi yang merupakan permata dari dinasti Shailendra, yang kakinya, seperti teratai mekar oleh kilau permata, membuat gemetar deretan kepala semua pangeran, dan yang namanya adalah penyiksa musuh yang pemberani. Kemasyurannya menjelma seolah-olah dengan menginjakkan kakinya di wilayah istana, di tanaman teratai, keong, melati dan salju sehingga dinyanyikan kemasyurannya tanpa henti di semua penjuru, merasuki seluruh jagat raya. Pada saat Raja musuh mengerutkan kening dalam kemarahan, kekayaan musuh juga hancur bersamaan dengan hati mereka. Memang, yang pemberani di dunia punya cara bergerak yang sangat cerdik dalam menyerbu lawan. Dia memiliki seorang putra, yang memiliki kehati-hatian, kecakapan, dan perilaku yang baik, yang kedua kakinya sering dihiasi dengan ratusan mahkota raja-raja yang perkasa. Dia memiliki prajurit paling terkemuka di medan perang dan ketenarannya setara dengan yang diperoleh oleh Yudhistira, Paracara, Bimasena, Karna, dan Arjuna. Banyaknya debu bumi, terangkat oleh kaki pasukannya, bergerak di medan perang, pertama kali diledakkannya ke langit, dihantamkannya dengan angin, diguncangkannya dengan bumi, dilemparkannya dari atas gajah. Dengan ketenarannya yang terus-menerus tanpa mengenal masa-masa yang gelap, sama seperti keluarga penguasa Daityas tanpa keberpihakan Krishna. Karena Paulomi dikenal sebagai istri penguasa Sura, yaitu Indra, Rati istri yang lahir dari pikiran, Kama, putri gunung, Parvati, dari musuh Kama, yaitu Siwa, dan Laksmi dari musuh Mura, yaitu Wisnu, jadi Taraf adalah permaisuri raja itu, dan merupakan putri penguasa besar Dharmasetu dari bangsa bulan dan menyerupai Taraf itu sendiri. Sebagaimana putra Sudodana, Sang Buddha, penakluk Kamadeva, lahir dari Maya, dan Skanda, yang menyenangkan hati para dewa,
lahir dari Uma dan Siwa, dilahirkan darinya Raja Balaputra yang termasyhur itu yang ahli dalam menjelajahi keagungan semua penguasa dunia, dan para pangeran yang membungkuk menjadi tumpuan kakinya. Prasasti Nalada berangkat tahun 860 Masehi, dari penafsiran manuskrip menyebutkan Sri Maharaja di Suwarna Dwipa. Wangsa, dinasti, Sanjaya disebutkan sebagai pemeluk agama Hindu Siwa, sedangkan Wangsa Sailendra pemeluk Buddha Mahayana. Salah satu peninggalan terpenting Wangsa Sanjaya adalah Candi Prambanan. Adapun warisan Wangsa Sailendra yang terutama adalah Candi Borobudur. Pengetahuan tentang adanya dua wangsa di Jawa itu diawali oleh teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli bangsa asing pada masa kolonial. Sebutlah misalnya F. H. van Niersen, Bos, George Coedes, W. F. Stutterheim, serta J. G. de Kasparis. Para ahli tersebut, terutama Stutterheim, menunjuk isi prasasti Mantiasih, Balitung, sebagai dasar teorinya. Prasasti bertarikh tahun 907 yang ditemukan di daerah Magelang itu berisikan nama-nama Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Oleh Stutterheim, prasasti Balitung dianggap berisikan silsilah Wangsa Sanjaya. Pengetahuan tentang dua dinasti itu terus diajarkan selama puluhan tahun di sekolah-sekolah. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut keliru. Ahli-ahli Indonesia seperti Purbacaraka dan Bukhari, sejak tahun 1950 telah memberikan koreksi. Dinasti penguasa Jawa pada masa sejarah klasik hanya satu, tulis mereka. Namun, hingga kini, rupanya koreksi dari mereka kurang didengar. Kalau kita bicara tentang adanya satu atau lebih dinasti yang berkuasa di Mataram, maka yang dimaksud ialah, yang berkuasa sebagai Maharaja, tulis Bukhari, ahli epigrafi terkemuka Indonesia, dalam suatu makalahnya. Menurut Bukhari, di Jawa pada masa Mataram kuno terdapat banyak raja-raja kecil sebagai penguasa lokal. Mereka memiliki silsilahnya sendiri-sendiri. Karena itu, Bukhari berpendapat, isi prasasti Mantiasih bukanlah silsilah Wangsa Sanjaya. Purbacaraka dan Bukhari berpendapat, dinasti penguasa Jawa pada masa klasik hanyalah Wangsa Sailendra. Rakai Sanjaya pun termasuk bagian dari Wangsa Sailendra walaupun ia beragama Hindu. Beberapa prasasti diajukan oleh ahli-ahli ini sebagai buktinya. Sejarah memang perlu dikoreksi, ucap ahli arkeologi Bambang Budi Utomo dari Pusat Arkeologi Nasional. Karena sebenarnya istilah Wangsa Sanjaya itu tidak pernah disebutkan dalam prasasti manapun. Yang disebutkan berkali-kali hanyalah Wangsa Sailendra, tegasnya. Dinasti Shailendra semuanya memeluk Siwa Buddha. Cuma yang berkembang di Sumatera cenderung ke Buddha. Yang berkembang di Jawa cenderung ke Siwa. Tidak percaya, Empu Sendok, raja keturunan Shailendra yang memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, memerintahkan menyusun kitab Sang Hyang Kahayanikan, teks Buddha Tantra yang sangat dekat dengan Siwa. Kitab yang sampai sekarang terus dikaji oleh para sejarawan, agamawan Buddha. Itu kitab yang menyuruh menyusun adalah Empu Sendok, 929 sampai 947 Masehi, disusun di Jawa. Artinya tidak ada pemisahan tegas. Di Jawa Hindu Siwa, di Sumatera Buddha, tidak ada. Buktinya Raja Jawa menyuruh menyusun kitab Buddha. Harusnya kan kitab Siwa. Sarjana Belanda kadang yang bikin bingung. Mereka belum paham, di Nusantara ini Siwa Buddha.